Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Pasti kalian siang-siang hari ini udah ngantuk toh? Udah pada ngantuk? Udah lemes-lemes semuanya, udah lemes-lemes. Udah nggak ada daya buat belajar lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita berdiri sama-sama yuk. Kita berdiri ya, berdiri. Kita berdoa sambil berdiri. Oke, sudah berdiri semua. Kita akan berdoa bersama-sama, membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Al-Hadiniyah walikuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Nah, adik-adik sekalian, masih pada ngantuk? Nanti konsekuensi yang masih ngantuk nanti berdiri ya. Yang nanti ngantuk berdiri. Pas pelajaran ngantuk berdiri, oke? Oke, sudah sekarang pada duduk semua. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Pelajaran tentang masuknya Islam ke Nusantara. Siapa yang masih ingat masuknya Islam ke Nusantara? Itu ada beberapa teori. Siapa yang masih ingat? Coba, siapa itu? Ya, Arhan, coba jawab. Apa aja? Yang pertama teori apa? Yang pertama teori Gujarat. Ya, pintar. Yang kedua teori apa? Arab. Pintar sekali. Yang ketiga, ayo teman-temannya juga pada bantu. Yang ketiga teori apa? Teori Persia. Dan yang terakhir teori apa? Teori Cina. Nah, kasih plus kepada kita semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam ke Nusantara. Jadi Islam itu berkembang di Nusantara itu tidak langsung ada Islam itu enggak, tapi melalui proses. Jadi dulu Islam awal mula masuk ke Nusantara dari negara mana? Dari negara Gujarat. Gujarat itu India, Arab, Persia, dan Cina. Mereka berlayar ke Indonesia untuk melakukan yang pertama adalah melakukan perdagangan. Nah, orang Arab itu dari Arab, Cina, Gujarat, Persia itu melakukan perdagangan ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, Nusantara itu dulu adalah negara yang paling strategis untuk berdagang, untuk berlayar juga. Nah, jadi orang-orang Arab itu, orang-orang yang berdagang itu pertama kali masuk itu lewat jalur Malaka. Nah, ketika itu akhirnya para pedagang itu berdiam di sini, berdagang di sini, dan mulai ke negara-negara kecil, contoh ke Samudra Pasai. Nah, ketika itu orang-orang Arab itu pada berdagang. Nah, ceritanya itu begini. Ketika berdagang, mereka itu bingung. Rakyat Nusantara, masyarakat Nusantara itu bingung kepada perilakunya pedagang saudagar yang asing itu. Kenapa waktu siang tiba mereka membiarkan dagangannya begitu saja, ditinggalkan begitu saja, hanya untuk melakukan sholat. Semua masyarakat pada bingung. Akhirnya mereka pada bertanya-tanya kepada saudagar-saudagar itu. Nah, karena mereka sudah bertanya-tanya, mereka akhirnya
para saudagar itu mengumpulkan rakyat-rakyat yang bertanya, dan akhirnya mulailah terjadinya pendidikan. Nah, ketika pada berpendidikan itu akan menghasilkan guru-guru atau kiai-kiai yang sangat banyak. Akhirnya kiai-kiai, guru-guru tersebut mendirikan pondok pesantren, asrama-asrama, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah menghasilkan pesantren, asrama, dan lain sebagainya, akhirnya terciptalah sebuah murid-murid yang sangat banyak dan beragam. Akhirnya murid-murid itu juga menyebarkan Islam ke Nusantara. Nah, semenjak itu para murid itu akhirnya ketika menyebarkan Islam itu ada yang tertarik. Jadi ada yang tertarik sama pedagang, ada yang tertarik sama pribumi. Akhirnya terjadi apa? Anak-anak pintar sekali, yaitu pernikahan. Ketika pada berdagang, menikah, dan berpendidikan, akhirnya Islam tambah meluas. Nah, ketika tiga ini sudah, itu ada rasa bosan, ya enggak? Contoh adik-adik semua, misal 1 minggu full buat belajar ke sekolah, pasti pada capek kan, pada bosan. Akhirnya dibuat 1 dan minggu itu buat liburan atau refreshing, buat main game, buat piknik, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman dahulu, hiburan-hiburan yang paling terkenal itu adalah apa, adik-adik? Pintar sekali, yaitu wayang. Dan wayang itu masuk ke dalam kesenian. Jadi Islam masuk ke Nusantara lewat jalur kesenian juga. Nah, ketika itu banyak orang-orang sekitar yang pada zaman sekarang ya bahasanya gabut. Nah, itu pada akhirnya pada melihat itu di sana ada apa, Nah, ternyata ada seni kewayangan. Nah, ketika orang-orang yang belum masuk Islam itu melihatnya, dia tertarik tentang cerita wayang tersebut. Oh, kenapa wayangnya begitu bagus? Ceritanya menarik. Ternyata wayang yang itu mengandung cerita-cerita Islami. Nah, selanjutnya itu ada orang yang berpikiran lebih keras, lebih dalam. Tahu nggak nih? Ada yang bisa nebak? Nah, orang-orang itu tuh berpikiran gini. Kenapa Buddha, Hindu itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sesuatu yang wujudnya itu tampak? Kepercayaan lain juga menyembah batu, menyembah sungai, menyembah pohon, dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu berpikir lebih dalam. Karena ada yang menyembah matahari, padahal yang lebih besar dari matahari itu ada. Nah, agama Islam, akhirnya ada agama Islam, orang itu bertanya-tanya kepada agama Islam. Kenapa agama Islam yang disembah tidak berwujud? Allah tidak berwujud, tapi kekuasaannya itu terbentuk. Kekuasaannya Allah apa contohnya? Ada matahari, bumi, gunung, dan lain sebagainya. Masa matahari yang besarnya kayak gitu bisa yang menciptakan lebih kecil seperti batu bisa menciptakan matahari? Kan tidak mungkin. Akhirnya gara-gara ilmu tersebut terciptalah sebuah masuknya Islam lewat jalur apa, anak-anak tahu? Tasawuf. Akhirnya lewat jalur tasawuf. Nah, selanjutnya itu yaitu jalur politik. Nomor 6, jalur politik. Jadi orang-orang semuanya itu, yang pedagang-pedagang dan pendidik-pendidik, guru-guru, kiai-kiai, dan lain sebagainya itu
itu kan dinaungi kerajaan. Nah akhirnya ketika raja bimbang dengan keputusannya, bimbang dengan apa yang harus dilakukan kerajaan, raja itu akhirnya tertarik dengan pedagang itu. Kenapa pedagang itu jadi bisa kenal sama semuanya, bisa mengajarkan ilmu agama Islam kepada semuanya. Akhirnya si raja itu mengundang para saudagar ke kerajaan. Nah, ketika dialog di kerajaan dimulai untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan kerajaan atau masalah-masalah Islam, nah, akhirnya ada ketertarikan. Jadi raja itu tertarik kepada saudagar-saudagar Arab itu, kepada masyarakat yang sudah Islam itu pada tertarik. Akhirnya raja, istri, anak-anaknya akhirnya pada masuk ke dalam Islam. Nah, itu dinamakan politik. Yang terakhir politik. Nah, itu masuknya Islam ke Nusantara. Perkembangan masuknya Islam ke Nusantara itu melewati 6 tahapan ini. 6 tahapan ini. Nah, dari sini Bapak akan mengasih PR bagi adik-adik semua ya. Enggak apa-apa kan? Kasih PR. Nah, coba adik-adik meringkas buku yang ada di dalam LKS itu. Diringkas tentang pelajaran yang ini ya. Yang kemarin kan tentang teori Gujarat, teori Arab, Persia dan Cina, dan sekarang tentang perkembangan masuknya Islam ke Nusantara. Nah, sekian dari Bapak karena sudah berganti jam ya, Sekian dari Bapak. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.